wabarakatuh. Pada video ini saya akan mempresentasikan terkait judul yang saya pilih, yaitu variasi bahasa slang dalam sosial media. Karena tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah sosiolinguistik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah studi bahasa yang berhubungan dengan penutur bahasa dalam masyarakat. Sosiolinguistik ini juga mempelajari tentang variasi-variasi bahasa yang ada di masyarakat. Dapat diartikan bahwa sosiolinguistik ini memberikan pengetahuan tentang variasi-variasi bahasa yang ada dalam masyarakat. Salah satunya yang sering diucapkan oleh para penutur yaitu variasi bahasa slang atau disebut juga dengan bahasa gaul. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari pemakaian bahasa. Dengan bahasa, kita dapat mengungkapkan ide, gagasan, dan pikiran. Namun, pemakaian bahasa dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser, digantikan dengan bahasa slang atau disebut juga dengan bahasa gaul. Di zaman milenial sekarang ini, bahasa slang muncul sebagai hal yang populer di kalangan remaja. Bahasa slang muncul begitu cepat, bahkan dapat ditemukan di mana saja, salah satunya di media sosial. Penggunaan bahasa slang di media sosial ini berkembang begitu pesat sehingga banyak anak remaja menggunakan bahasa slang ini digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Artinya, bahasa slang ini digunakan sebagai sarana komunikasi baik di tempat tongkrongan maupun di media sosial. Banyak sekali contoh bahasa slang yang kita temui pada sosial media. Contohnya seperti di TikTok, Instagram, maupun di Twitter. Variasi bahasa slang ini terbagi menjadi dua, yaitu variasi bahasa slang dalam bahasa Indonesia dan variasi bahasa slang dalam bahasa Inggris. Berikut saya paparkan contoh variasi bahasa slang. Contoh variasi bahasa slang dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, ada kata mager yang merupakan singkatan dari malas gerak. Yang kedua, ada kata sabi yang merupakan kebalikan dari kata bisa. Yang ketiga, ada kata pansos yang merupakan singkatan dari panjat sosial. Yang keempat, ada kata bucin yang merupakan singkatan dari budak cinta. Dan yang kelima, ada kata cabut yang artinya pergi. Contoh variasi bahasa slang dalam bahasa Indonesia yang telah saya paparkan tadi seringkali kita jumpai pada sosial media dan seringkali kita dengar yang diucapkan oleh para penutur. Contoh bahasa slang dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada kata FYP, merupakan singkatan dari for your page, artinya untuk halaman Anda. Istilah ini biasa digunakan oleh pengguna TikTok yang ingin mengunggah postingan mereka. Hal ini agar postingan mereka mendapat banyak like dan komen. Yang kedua, ada kata FYI, merupakan singkatan dari for your information. Istilah ini biasa digunakan di media sosial untuk tambahan informasi. Yang ketiga, ada kata BTW yang merupakan singkatan dari by the way. Istilah ini digunakan untuk mengalihkan topik pembicaraan atau membuka topik pembicaraan baru. Dan yang terakhir ada kata OTW yang merupakan singkatan dari on the way. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini diartikan sebagai sedang dalam perjalanan atau di perjalanan. Dari beberapa contoh variasi bahasa slang yang telah saya paparkan tadi, penggunaan bahasa slang itu sendiri menuai dampak bagi para penutur maupun pengguna media sosial. Penggunaan bahasa slang dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena bahasa slang begitu mudah digunakan untuk komunikasi, maka para remaja lebih memilih bahasa slang sehingga bahasa Indonesia dianggap kuno di mata remaja. Hal ini dapat menurunnya derajat bahasa Indonesia. Namun di sisi lain, dengan menggunakan bahasa slang, remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya penggunaan bahasa slang itu sendiri, tidak salahnya kita menikmati setiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan digunakan pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikasi yang tepat juga. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda wajib menyeimbangi porsi penggunaan bahasa slang itu sendiri. Kita tidak boleh melupakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang harus kita jaga eksistensinya, agar tidak berdampak pada hilangnya atau lunturnya penggunaan bahasa Indonesia baik dalam masyarakat maupun di media sosial.
Hanya itu yang dapat saya paparkan. Semoga informasi yang saya berikan dapat diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.